Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik dengan nomor NPM 2023114500730. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu untuk memenuhi tugas, yaitu dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas pengertian ontologi. Yang kedua yaitu aliran dan objek kajian ontologi. Yang ketiga yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani atau yaitu on, being, dan logos atau logic. Jadi ontologi adalah the theory of being aqua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Louis Oakeshott pada tahun 1953 dalam Element of Philosophy mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality. Jadi dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Louis Oakeshott pada tahun 1953 membagi ontologi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ontologi bersahaja, yang kedua yaitu ontologi kuantitatif, dan yang ketiga yaitu ontologi monistik. Di sini dikatakan bahwa ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya. Sedangkan ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk memahami hakikat yang ada bersifat metafisis. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan sebenarnya. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Ini dikutip dari Bahrum pada tahun 2013. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu membahas tentang yang ada, sedangkan ontologi membahas masalah ada dan tiada. Ilmu itu ada, tentu ada asal mulanya. Ilmu itu ada dan tampak dan ada yang tidak tampak. Dengan berpikir ontologi, manusia akan memahami tentang eksistensi suatu ilmu. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, hakikat dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pemahaman mendalam tentang sifat dan karakteristik ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin yang berusaha untuk memahami dunia melalui observasi, eksperimen, dan penerapan logis. Beberapa aspek kunci dari hakikat ilmu pengetahuan diantaranya yaitu objektif. Ilmu pengetahuan berusaha untuk mengurangi bias subjektif dan mencapai pemahaman yang objektif tentang dunia. Ini mencapai melalui metode yang transparan dan aplikasi hasil oleh penelitian independen. Selanjutnya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ilmu pengetahuan mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif melibatkan pengukuran dan analisis menarik, sedangkan metode kualitatif melibatkan deskripsi dan interpretasi fenomena. Selanjutnya yaitu teori dan praktis. Ilmu pengetahuan tidak hanya mengajar pengetahuan untuk pengetahuan itu tersendiri atau aspek teoritis, tetapi juga mencari aplikasi praktis dari pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah nyata. Selanjutnya yaitu aliran ontologi. Dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran seperti yang dipaparkan oleh Asmal Bahtiar pada tahun 2010. Yang pertama yaitu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Hakikat ini sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani,
Istilah ini menurut Thomas Davidson disebut juga block universe. Paham ini kemudian terbagi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Aliran kedua atau paham kedua yaitu dualisme adalah aliran yang bertentangan dengan materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit, kedua macam hakikat ini masing-masing bebas dan terdiri atau berdiri sendiri, sama-sama ajali dan abadi. Yang ketiga yaitu pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari suatu atau dua entitas. Selanjutnya yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Doktrin ini ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Georgia sekitar abad 483 sampai 360 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Soren Kierkegaard pada abad 1813 sampai 1855 Masehi, yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme, dan Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1706 Masehi. Seorang filosof Jerman serta Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, yaitu objek material atau material objek, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan, dan objek formal atau formal objek, yaitu objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja, seperti manusia sakit untuk kedokteran. Dikutip dari Abdul Khabir pada 2009 menjelaskan ruang kajian ontologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu yang ada atau being. Pada prinsipnya yang ada itu ada dua, ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan, ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya dapat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan diciptakan. Hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis, berdimensi material, sementara pencipta dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Selanjutnya itu yang nyata atau realistis. Masalah realistis dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keberagaman yang spesifik, dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Efisiensi dan eksistensi. Eksistensi dan efisiensi dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Bagi yang goib, sisi yang nampak adalah eksistensi, sedangkan bagi yang ada, yang konkret, sisi yang menolak bias kedua-duanya, yaitu esensi dan eksistensi. Selanjutnya yaitu tingkatan abstraksi dalam ontologi. Yang pertama yaitu abstraksi fisik. Ini menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Yang kedua yaitu abstraksi bentuk. Ini mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua suatu yang sejenis. Yang ketiga yaitu abstraksi metafisika, mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar semua realitas.
Selanjutnya yaitu ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Nyong Mohajir pada tahun 2011 menjelaskan bahwa ontologi itu ilmu yang membicarakan tentang the being. Yang dibahas ontologi yaitu hakikat realistis. Dalam penelitian kuantitatif, realitas tampil dalam bentuk jumlah. Adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran, misalnya idealisme, rasionalisme, materialisme. Ontologi itu yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu. Terdapat dua cabang ilmu yang bersifat yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu alam, dan filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu sosial. Dalam kajiannya, ilmu alam terbagi menjadi dua, yaitu ilmu alam, the physical science, dan ilmu hayat, the biological science. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat-zat yang membentuk dalam semesta, yang kemudian bercabang kembali menjadi fisika, kimia, astronomi, dan ilmu bumi. Tiap-tiap cabang ini terus berkembang menjadi ranting-ranting yang baru, sedangkan ilmu sosial berkembang menjadi ilmu sosial, antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.